Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel kami HMPSPAI IAIN Kudus. Dan perkenalkan, nama saya Zulfa Fadlu Robi, biasa dipanggil Zulfa Fadlu atau Robi. Di sini kami akan melaksanakan podcast yang ketiga HMPSPAI IAIN Kudus berkolaborasi dengan Living Book Podcast. Oke, untuk kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya bersama seorang yang sangat inspiratif dan yang sangat-sangat luar biasa. Beliau merupakan Ketua DIMA IAIN Kudus, alumni PMII Komisariat Sunan Kudus, juga alumni PACI Penung Kecamatan Sayung, GP Ansor, dan sangat banyak sekali pengalaman beliau, keahlian public speaking, optimasi sosial media, leadership, content creator, dan sangat banyak sekali juga. Pendidikan juga tidak kalah dengan pemateri-pemateri kita pada sebelum-sebelumnya. Langsung saja bisa diperkenalkan, silakan sedulur. Baik, sebelumnya terima kasih atas undangannya kepada HMPSPAI ya. Yeah. Ini saya cukup bangga dalam tanda kutip. Saya juga pernah berproses di PAI, khususnya di HMPSPAI. 2 periode saya di HMPS dan kebetulan 2021 diamanai sebagai ketua juga. Ya, ini salah satu imajinasi saya pada saat itu yang tidak pernah saya bisa wujudkan. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di depan sedulur-sedulur semuanya, di depan Mas Zulfa ya. Iya, Pak. Ya, mungkin namanya sedikit mbak-mbakan tapi masnya ganteng. Baik, langsung saja untuk podcast part 3 kita kali ini akan membahas tentang kepemimpinan, Kak. Kepemimpinan dan personal branding. Dan untuk sedulur Wajid Husni juga mungkin sudah funnya terkait kepemimpinan dan personal branding, karena beliau saat ini juga masih berproses dan masih sangat-sangat amat tinggi terkait personal branding beliau. Untuk pertanyaan pertama, Kak, bisa diceritakan sedikit mengenai perjalanan karir Anda hingga mencapai posisi saat ini? Oke. Kalau posisi saat ini mungkin saya sebenarnya belum layak ya untuk berbicara terkait menjadi manusia yang sebagai inspiratif itu. Karena per hari ini pun saya masih proses. Secara pendidikan saya masih running di pasca sarjana, pendidikan agama Islam juga. Secara karir pun saya masih merangkak karena belum genap 1 tahun saya mendapatkan seorang sarjana. Jadi kalau bercerita jangka panjangnya tentu akan masih banyak lagi apa yang harus kita upayakan dan kita proseskan. Tapi kalau yang berbicara pengalaman kemarin, tentu itu menjadi suatu pembelajaran yang mungkin ini bisa diterima oleh sedulur-sedulur sekalian. Kiranya untuk menjadi manusia yang mempunyai potensi itu kan tidak serta-merta hanya bisa mengandalkan kanan kiri atas bawah saja. Oke. Saya sampai di titik ini tentunya melalui proses yang sangat panjang, mulai dari pendidikan di era sekolah yang sedikit banyak tentu memberikan dampak. Kemudian yang paling penting adalah pendidikan pasca sekolah. Pasca sekolah jujur saja saya tidak langsung kuliah, karena menurut saya pada saat itu kuliah sama tidak itu tidak ada bedanya. Kuliah hanya sebatas embel-embel sarjana. Formalitas mungkin? Hanya sebatas formalitas, hanya untuk mengambil ijazah saja. Nyatanya pasca sarjana pun saya melihat di lingkungan saya pada saat itu tidak begitu jauh berbeda dengan orang-orang yang biasa saja. Maka saya memutuskan untuk tidak kuliah. Saya menekuni apa yang menjadi keyakinan saya, belajar agama terlebih dahulu. Oke. Habis itu baru kuliah dan semuanya berubah. Mungkin itu pemantik dulu. Bagaimana sedulur melihat mengenai peran kepemimpinan, Mas? Karena sedulur Wajid juga seorang pemimpin yang mungkin bisa dikatakan handal dalam peran kepemimpinan karena telah
menjabat 2 tahun ya sebagai Ketua HMPS PAI 2021 dan 2020 mungkin. Nah, kalau ketua HMPS kan hanya 1 tahun. Oke. Menjadi ketua HMPS itu kan bukan suatu pilihan yang menurut saya itu sangat luar biasa. Karena menjadi seorang ketua itu memiliki beban moral yang cukup luar biasa. Kalau berbicara soal kepemimpinan, itu tidak jauh dari personalnya seorang itu sendiri. Sesuai dengan tema hari ini katakanlah. Ya. Terkait branding personal, lah apa yang mau di branding kalau secara personal saja kalian belum pede? Malah kalau berbicara tentang kepemimpinan harus kita bedakan terlebih dahulu. Apa itu pemimpin? Apa itu Kepemimpinan. kepemimpinan? Kalau pemimpin melihat dari sudut individu seorang pemimpin tersebut. Kalau kepemimpinan berarti nanti interaksinya seorang pemimpin kepada anggotanya, kepada lingkungannya, bagaimana cara kelembagaannya, dan seterusnya. Ini kalau dijelaskan ya sebagai seorang akademisi ya, genono bedani. Masa berbicara dengan mahasiswa secara umum dengan pasca sarjana genono bedani ya. Oke. Kalau secara teori kepemimpinan itu mulai dari teori klasik, teori modern hingga kontemporer dan lain-lain. Tentu berbicara kepemimpinan itu tidak serta-merta semudah yang kita bayangkan. Yang pertama, tentu teori secara klasik itu ada teori sifat, teori peran, di mana seorang pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinannya itu bisa jadi memandang dari sudut pandang lembaganya, bisa jadi dipandang dari sudut pandang seorang pemimpinnya. Kalau pakai teori sifat berarti seorang pemimpin itu bukan dilahirkan menjadi, memang benar-benar dilahirkan menjadi seorang pemimpin, memiliki karisma yang luar biasa, mulai dengan kecerdasan intelektualnya dan seterusnya. Kalau secara teori modern tentu lebih panjang lagi. Di sana nanti ada teori kepemimpinan situasional, di mana bisa menyesuaikan dengan keadaan dan situasi yang ada. Kemudian sampai dalam titik ada teori kepemimpinan transaksional, di mana seorang pemimpin itu bisa menentukan bagaimana caranya dia memposisikan diri, lembaga ini mau dibawa ke arah mana. Kalau secara kontemporer ada yang namanya di sana nanti teori terkait kepemimpinan itu harusnya memberikan nilai-nilai yang religius. Ada juga nanti saya jelaskan lebih panjang lagi. Kalau di sini nanti malah menjadi kuliah. Baik. Berbicara mengenai kepemimpinan, menurut dari sedulur Wajid Hosdi sendiri, bagaimana tips untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dalam pandangan anggota-anggota? Oke. Jadi berbicara soal pemimpin yang baik itu kan sangat panjang sekali. Menjadi manusia baik itu kan mudah sebenarnya. Ya. Kalau menurut Syekhina Sahal Mahfud Hadjen ya Pak Tik, menjadi orang baik itu mudah. Dengan kalian diam saja, itu berarti kalian sudah tidak melakukan kejahatan. Berarti itu sudah menjadi orang baik. Yang susah adalah menjadi orang bermanfaat. Karena di dalamnya pasti memerlukan suatu keikhlasan dan perjuangan. Tapi menjadi pemimpin itu kan tidak cukup hanya menjadi baik saja. Kalian tidak mungkin jadi pemimpin dengan hanya diam. Harus bermanfaat. Harus bermanfaat. Kemudian jadi bermanfaat saja juga belum tentu bisa menjadi pemimpin. Kalau kata salah satu mantan presiden kita, B.J. Habibie, selalu mengatakan bahwasanya orang beruntung itu yang bisa memanfaatkan momen. Dan salah satu indikator bisa menjadi pemimpin itu ya bisa memaksimalkan setiap momen yang ada. Maka kalau dari saya pribadi adalah menjadi seorang yang bermanfaat dan beruntung berarti harusnya bukan hanya bisa menjadi orang baik, bukan hanya bisa menjadi orang yang bermanfaat, dan juga bukan hanya bisa menjadi orang yang beruntung, tapi yang harus bisa membuat suatu momen dan peluangnya tersendiri dan membuat peluang dan manfaat bagi orang yang lain. Tingkatannya jauh lebih tinggi. Untuk mencapai di sana, tentu seseorang harus memiliki kepercayaan diri yang luar biasa.
Oke, seseorang harus memiliki kepercayaan diri. yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pemimpin yang dipercaya oleh anggotanya ketika dia saja tidak percaya dengan dirinya sendiri? Itu poinnya. Nah, sekarang kalau bahwasanya pertanyaannya bagaimana caranya untuk menjadi orang yang percaya Iya. diri? Sekarang kita kalau berbicara secara teori ya, tak bicarakan lagi, tak ulang-ulang kembali. Saya adalah manusia yang akademisi. Kalau secara berbicara seorang yang teori kebenarannya adalah teori kebenaran itu kan banyak ya. Saya kutip saja beberapa teori kebenaran dari Thomas Kuhn. Di situ kalau menjadi seorang pemimpin cukup 3 saja. Karena kita untuk menuju orang yang percaya diri ada teori kebenaran di situ korespondensi. Korespondensi. Apa itu? Teori korespondensi itu berarti kita menilai suatu kebenaran dari objektivitas. Sudut pandang kita ya. Bukan. Objektivitas itu berarti ketika kalian berbicara itu sesuai data faktual yang ada di lapangan. Oke. Iya kan? Kita permudah saja. Ketika memakai teori korespondensi untuk menjadi orang yang benar apa yang dikatakan, berarti apa yang harus saya katakan itu tidak dibuat-buat. Harus sesuai fakta. Fakta dan data yang ada. Misalkan tadi yang dibicarakan. Menjadi seorang ketua HMPS itu harus memiliki kriteria, satu, ada standar semesternya, ada IPK-nya, kemudian periodisasinya hanya 1 tahun, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dikatakan benar ketika bagaimana? Ketika datanya, faktanya, objeknya, di sana HMPS berjalan sesuai aturan ADART yang berlaku, yang di situ sudah disahkan oleh pimpinan yang berwenang dan diketahui oleh seluruh anggota. Maka itu disebut dengan kebenaran korespondensi. Yang kedua, untuk menjadi seorang pemimpin perlu memahami teori kebenaran yang namanya performatif. Apa itu teori kebenaran performatif? Yakni kita melihat suatu kebenaran itu dari siapa orang yang berbicara. Kira-kira, mohon maaf, apa yang saya katakan tentu akan sangat berbeda dengan pemimpin kampus yang ketika berbicara. Apa yang jenengan katakan? Jenengan sekarang semester berapa? Semester 3, Kak. Oke. Apa yang dikatakan seorang mahasiswa S1 PAI semester 3 tentu nanti di sudut pandang secara luas akan berbeda dengan yang dikatakan oleh mahasiswa S2. Itu secara teori kebenaran performatif nanti akan ditentukan di sana. Kenapa saya bilang demikian? Karena secara mental yang ada di masyarakat, tentu apa yang dikatakan oleh mahasiswa S1 semester 3 dan S2 itu akan dipandang timpang yang berbeda meskipun yang dibicarakan sama. Oke. Meskipun jenengan berbicara bahwasanya yang paling simpel-simpel saja. Biasanya kalau di PAI itu kan ya manusia itu tempatnya salah dan dosa. Al-insanu mahal kotoan nisyan. Al-khoto'u di situ berarti nanti salah, nisyan berarti lupa, misalkan. Sama-sama saya berbicara demikian sebagai mahasiswa S2, jenengan berbicara sebagai mahasiswa S1. Kira-kira secara publik nanti menilai lebih percaya yang mana? Mahasiswa S2. Ya, kekuatannya di sana. Meskipun nanti ketika pembuktiannya belum tentu juga. Bisa jadi yang mahasiswa S2 itu malah pada saat kuliah itu tidur, kan nggak ada yang tahu. Oke. Cuma nyatanya di masyarakat itu nanti akan membedakan status sosial dan status pendidikan seseorang berdasarkan background yang pernah dilaluinya. Maka dari itu tadi teori kebenaran performatif itu yang cukup bisa mempengaruhi opini publik. Contoh saja, Living Good Podcast ini kan milik dari salah satu lembaga yang ada di Yayan Kudus. Ya. Perpustakaan. Sama halnya, ini kan sudah luar biasa nih dengan ada mejanya, ada fasilitas-fasilitas yang mendukung. Tapi kira-kira ketika ada konten yang keluar dari Living Good dengan tema yang sama dibandingkan dengan hari ini podcast-podcast ternama misal saja Close on the Door dari Deddy Corbuzier. Yang dikatakan kalau secara ilmiah kira-kira lebih ilmiah mana?
lebih ilmiah Kita living itu juga. dong harusnya. Iya. Dan juga dalam tanda kutip kita berbicara pun bisa menyanyi close and the door. Tapi kira-kira di publik lebih percaya yang mana? Close on the door. Iya, karena performatifnya sudah teruji dan konsisten, setiap konten muatannya itu lebih terperinci secara sistematis melalui podcast yang sudah berjalan. Oke. Itu namanya teori performatif. Performatif. Dan yang terakhir, untuk menjadi seorang pemimpin tidak cukup pakai teori korespondensi. Kemudian tidak cukup hanya untuk performatif saja karena perseorangan, karena pemimpin itu nanti berkaitan dengan banyak orang. Maka yang terakhir ada teori konsensus. Konsensus. Yang dimana secara kebenarannya itu selalu berulang-ulang konsisten dan memang layak diakui secara publik. Contoh saja, untuk mengakui bahwasanya saya berbicara, matahari itu terbit dari timur. Kira-kira nyenengan bisa langsung percaya saya atau menunggu dulu besok itu kira-kira matahari terbit dari timur? Harus dibuktikan dulu, Kak. Serius? Iya. Padahal setiap hari matahari selalu terbit dari timur. Masa saya harus membuktikan kalau matahari terbit dari timur ketika saya berbicara matahari dari timur? Kan tidak perlu. Oke. Karena kebenarannya selalu berulang-ulang dan konsisten. Sama halnya ketika seorang pemimpin itu menjadi, misal saja secara publik saya berbicara pemimpin A misalkan. Di IAIN Kudus saja kita memiliki pemimpin kelas Prof. Dr. Abdurrahman Kasdi. Saya bicara, Prof. Kasdi itu seorang ilmuwan yang luar biasa. Percaya nggak kira-kira? Percaya. Karena beliau sudah menunjukkan berulang-ulang secara konsisten sebagai seorang ilmuwan yang layak diberikan profesi. Oke. Katakanlah demikian. Jadi harus konsisten sebetulnya kayak. Nah, maka untuk menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, yang luar biasa dan seterusnya, itu memerlukan kepercayaan diri yang luar biasa, itu yang pertama. Yang kedua tentu tadi saya sedikit menyinggung terkait teori kepemimpinan yang menurut dengan tadi ditanyakan ada yang berdampak kepada seluruhnya. Yeah. Apakah itu perlu atau tidak? Tentu perlu. Secara teori kontemporer yang sudah tadi kita singgung itu sebenarnya ada teori kepemimpinan Servan, di mana di sana itu teori kepemimpinan itu nanti seorang pemimpin harusnya melakukan pengabdian kepada masyarakat. Karena menjadi seorang pemimpin itu tentu tadi harus di dalamnya itu ada keikhlasan dan pengabdian. Maka ketika bahasanya nek wong kudus ya, wes lah. Nek kue ape, Balasannya mesti apa? Ngoten enggak? ya suatu saat akan mundur ape. Oke. Kan kayak gitu. Tapi ketika memakai teori-teori yang ada itu hanya sebatas teori. Faktualnya di lapangan, seorang pemimpin itu memang harus lebih peka terhadap anggotanya, terhadap situasi yang ada, bagaimana situasionalnya dia itu harus memanfaatkan lembaga organisasi ini ataupun lembaga yang dipimpinnya ke arah kemana, mulai dari memandang bahwasanya anggotanya itu bisa dikembangkan kemana, kemudian secara personal sebagai pemimpin kamu mau ke arah mana, dan secara jangka panjang apa yang akan dihasilkan. Dan ini HMPSPI menunjukkan salah satu signifikasi yang luar biasa dalam hal proyeknya, bisa memberikan podcast secara umum yang muatannya tentu kalau istilah saiki daging. Dari kita sendiri, Mas PPI sendiri. Oke. Baik. Sementara itu dari tips-tips dari sedulur Wahid Husni, dari pertanyaan selanjutnya, Kak. Tantangan terbesar apa sih dari Mas Wahid sendiri yang setelah mungkin 1 tahun ya menjabat sebagai ketua MPS dan juga pengalaman-pengalaman yang lain terkait kepemimpinan? Kalau menjadi seorang pemimpin ya. Iya. Pada dasarnya seorang manusia lahir di bumi itu kan semuanya sebagai khalifah fil ard. Itu kan sebagai pemimpin semuanya. Meskipun hanya pemimpin untuk dirinya sendiri. Pada dasarnya pengalaman yang saya lalui itu juga tidak begitu berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Ketika dipandang dari sudut pandang apakah habis sekuliah ini nanti bisa bermanfaat atau tidak. Oke. Meskipun kalau secara CV saya tulis sok-sokan banget ya,
ketua MPS, ketua ini, ketua itu, dan seterusnya. Yang sebenarnya terjadi, saya pulang di rumah pasca menjadi mahasiswa S1 itulah menjadi kunci kita sebagai mahasiswa itu layak tidak disebut sebagai sarjana. Kalau tips yang ditanyakan, tadi pertanyaannya apa? Bagaimana suatu kendala Anda terkait telah menjadi pemimpin? Kalau kendala itu tentu sangat banyak sekali. Yang pertama tadi, kendala yang pertama adalah bagaimana caranya kita bisa selesai dengan diri kita sendiri. Selesai itu dalam tanda kutip, ini sudah sesuai dengan hati nurani kita tadi. Ikut hati nurani, Kak. Hati nurani. Oke. Maksudnya adalah untuk menjadi seorang pemimpin yang ikhlas dan bijaksana itu tidak bisa serta-merta hanya sebatas wes kamu saja ketuanya karena tidak ada yang lain dan seterusnya, atau sebatas bahwasanya organisasi ini tidak akan bisa jalan tanpa adanya kamu dan seterusnya. Itu tidak mungkin bisa dilaksanakan. Tapi untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa bijaksana dan baik ke depannya dengan kendala yang demikian, minimal harus selesai dengan dirinya sendiri yang menentukan setiap malam itu bisa kita dengan cara masing-masing ya. Kalau biasanya saya itu setiap malam meresapi serta apa istilahnya itu. Setiap malam saya cukup untuk Introspeksi diri. introspeksi diri sendiri bahwasanya apa yang saya lakukan hari-hari kemarin, ngapain saya sampai seperti itunya. Ngapain saya harus memperjuangkan ini itu? Kira-kira benar tidak yang saya lakukan? Oke. Kira-kira saya menyakiti hati orang tidak? Dan seterusnya. Maka ketika demikian, di titik terendah tersebut nanti bisa kita wujudkan, kita tentukan langkah apa yang ingin kita capai. Dengan demikian, untuk memilih menjadi seorang pemimpin, kendalanya tentu banyak sekali. Ketika demikian, dengan saya yang sudah ikhlas lillahi ta'ala untuk menjadi seorang pemimpin yang kebetulan diberikan amanah, mau ada kendala apapun, ya saya akan lalui dengan penuh tanggung jawab. Karena dari awal saya sudah memasrahkan diri saya sepenuhnya untuk melaksanakan amanah tersebut. Oke. Kalau kendala banyak sekali, apalagi hanya HMPS keuangan, keanggotaan. Kan karena HMPS itu kalau di tingkat kampus itu kan yang paling rendah. Tapi jujur saja, kampus itu sangat bergantung pada HMPS. Kenapa demikian? Karena yang paling dekat dengan mahasiswa secara keseluruhan di tingkat prodi, kemudian kegiatannya itu yang paling intens, yang berdampak secara langsung, mau tidak mau kita akui itu berawal dari HMPS. Kalau tidak percaya silahkan dicek saja di lapangan aktualnya bagaimana. Tingkat kepercayaan seorang mahasiswa kepada HMPS sama tingkat-tingkat di atasnya lebih percaya siapa? Dalam tanda kutip pelaksanaan secara transparan kelembagaan organisasi yang ada di kampus. Untuk di luar kampus bagaimana, Kak? Di luar kampus tentu sangat banyak sekali. Yang pertama, kalau berbicara seorang, ini atas nama personal saja. Yeah. Kalau saya menyangkut nama lembaga nanti kan banyak yang tersinggung. Atas nama personal, saya menjadi orang yang tentu secara pola pikir cukup berwarna. Karena saya pernah menjadi orang yang minoritas. Sampai hari ini katakanlah selalu menjadi bagian yang mayoritas. Oke. Juga pernah menjadi seseorang yang memilih untuk independen bagi dirinya sendiri. Dalam tanda kutip adalah seharusnya kuliah ini itu bukan ajang uji coba. Kebanyakan mahasiswa masuk itu kan tidak tahu arahnya mau kemana. Saya mau coba-coba mau ikut ini mau ikut itu dan seterusnya. Tanpa harus mempertimbangkan resikonya bagaimana, peluang yang didapatkan bagaimana dan seterusnya. Kalau dari saya pribadi tadi, sebelum saya melakukan suatu hal besok hari, misalkan pada hari ini saya diundang oleh HMPSPAI untuk berbicara seperti ini. Malam tadi saya berpikir kira-kira besok yang perlu saya tata untuk berbicara supaya tidak menyinggung seseorang bagaimana. Okay. Minimal di sana ada manajemen resiko. Tapi untuk memilih suatu organisasi, hal poin penting yang harus diperhatikan adalah kira-kira ketika saya ikut organisasi itu dampak apa yang akan saya terima, baik itu dampak negatif maupun dampak
Positif. Baik itu organisasi internal maupun Eksternal. eksternal. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, ketika kalian join atau gabung ke organisasi, identitas suatu organisasi itu akan melekat pada diri kalian sampai pada waktu yang tidak bisa ditentukan. Contoh saja saya per hari ini misalkan, saya mau lari ke ujung dunia sekalipun, ketika nama saya diklik, dicari dimanapun, akan selalu muncul bahwasanya saya mau bagaimanapun pernah berproses di HMPS PAI. Entah itu berdampak baik atau tidak, faktualnya, datanya, nyatanya saya pernah di HMPS PAI. Maka dari itu ini salah satu pesannya bagi mahasiswa-mahasiswi yang baru, yang di S1 khususnya yang masih di tingkatan mahasiswa semester 4 ke bawah. Iya. Kalian masih punya peluang untuk menentukan kalian mau jadi apa. Mau dikenal sebagai mahasiswa yang bagaimana. Kemudian bisa memilih menjadi mahasiswa dengan identitas apa. Oke. Paham ya maksud saya? Paham. Jadi organisasi itu bukan hanya sebatas kalian menentukan untuk mengisi waktu luang saja, tidak. Bukan hanya sebatas mencari relasi saja, tidak. Apalagi hanya sebatas mencari pengalaman dan ilmu. Sudah banyak. Tapi organisasi itu akan menjadi sangat penting ketika kalian semua menempatkan organisasi itu menjadi salah satu bagian dari nama belakang kalian. Hati namanya sama Mas Zulfa. Ya. Ya Mas Zulfa HMPS PA. Nggak percaya silahkan dicek di aplikasi yang bisa ngecek nomor itu, apa get kontak dan lain sebagainya. Pasti kan ada minimal satu orang yang nge-save atas nama Mas Zulfa HMPS PAI. nama belakang, identitas yang nggak mungkin bisa kalian semua tinggal. Jadi tidak hanya sekedar ajang uji coba aja ya, Kak? Ya jangan. Kelas kita sudah mahasiswa, sudah bukan lagi siswa. Siswa silahkan mau bereksperimen, coba-coba. Seperti itu. Tapi sudah mahasiswa, secara teori harusnya kalian sudah matang untuk menentukan langkah kalian ingin jadi apa. Oke. Untuk membangun chemistry dengan anggota tim Anda bagaimana, Kak? Kalau chemistry dengan anggota tim, tentu itu membutuhkan berbicara riset seakan-akan saya luar biasa, tidak juga. Kalau itu situasional, bahwasanya tadi berdasarkan teori-teori kepemimpinan yang kita pelajari, kalau berbicara secara tim, tentu yang paling relevan ada yang namanya di teori kontemporer suatu kepemimpinan itu tadi kita bisa melihat kira-kira dari teori itu tuh kira-kira kita bisa memakai teori kepemimpinan yang emosional, di mana teori emosional itu melibatkan seorang pemimpin itu bisa melibatkan emosinya, Emosi. ya, dan juga interpersonal daripada tim, Oke. di mana dia mempengaruhi tim tersebut dengan kedekatannya. Kalau di HMPS saya bisa berbicara demikian. Ini kan formnya HMPS. Oke. Kita sebut saja, kira-kira rasa seorang aktivis kampus ketika menjabat sebagai ketua HMPS dengan istilahnya, kebetulan saja saya juga pernah di Dema IAIN. Iya. Itu tentu akan sangat berbeda. Kenapa demikian? Karena ketika di HMPS PAI itu semuanya satu rasa, satu warna, satu wadah yang sama berupa sedulur PAI IAIN Kudus. Maka secara emosional saya bisa membangun, bisa mempengaruhi seluruh mahasiswa PAI bahwasanya ayo sengkuyung bareng untuk bangun PAI IAIN Kudus. Itu yang selalu saya gemborkan pada era saya, bahwasanya jangan sampai HMPS PAI itu seakan-akan hanya miliknya pengurus saja. Karena kan saya lahir sebagai mahasiswa kebetulan di era corona. Membuat kegiatan secara offline itu sangat luar biasa susahnya. Oke. Jadi seakan-akan HMPS PAI hanya miliknya pengurus saja. Karena setiap kegiatan paling yang datang full pengurus. Mahasiswa PAI yang lain ditanya, kamu nggak ikut kegiatan seminar ini? Memang ada seminar itu kan? Rasanya ngenes ya? Iya. Nah maka itu yang selalu kita gembor-gemborkan, bagaimana caranya HMPS PAI ini memang merupakan suatu himpunan mahasiswa yang dimiliki oleh seluruh mahasiswa prodi pendidikan agama Islam. Kita memiliki latar belakang yang sama. Betul.
Maka dari itu secara emosional sama interpersonal bisa kita jadikan kekuatan yang mendalam untuk membangun suatu kepercayaan bagi anggota, baik secara yang masuk di pengurus HMPS maupun secara mahasiswa secara umum. Tapi ketika di Dema tidak mungkin saya bisa berbicara demikian karena berasal dari fakultas yang berbeda-beda, berasal dari prodi yang berbeda-beda dengan kepentingan yang berbeda-beda dengan tujuan yang berbeda-beda. Maka tidak mungkin saya bisa menerapkan teori yang tadi. Untuk dapat mengatasinya bagaimana? Maka teori yang paling penting untuk menjadi seorang pemimpin di tingkatan yang lebih tinggi lagi ya memakai teori apa ya istilahnya distributif. Bahwasanya di sana nanti untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan yang berlebih, yaitu kan sudah masuk ke teori-teori politik ya. Itu ya teorinya memakai teori tanggung jawab dan kekuasaan. Istilahnya kita bisa menekan anggota kita, bukan menekan ya, menanyakan. Misalkan kalian pemirsa ataupun Mas Zulfa nantinya ya semoga saja di masa yang akan datang akan menjadi pemimpin misalkan, itu bisa memilah dan memilih menempatkan anggotanya sesuai dengan tupoksinya masing-masing kepada anggota yang tepat. Misalkan orang dengan keahlian media tentu harus ditempatkan di bagian media Sesuai passionnya kayak. Nah, kemudian ketika sudah disesuaikan dengan passionnya, ketika sudah berjalan kok ada yang tidak beres nih dengan divisi media dan komunikasi dan seterusnya, litbang misalnya, tanya saja tanggung jawabmu bagaimana ketika di posisi itu, kontribusinya bagaimana. Kamu yang sebagai orang yang sudah diberikan tanggung jawab dalam divisi media dan komunikasi sudah menjalankan dengan baik atau belum. Kalau belum, kita lakukan evaluation. Kita evaluasi bagaimana ke depan akan menjadi lebih baik dan seterusnya. Maka suatu lembaga atau organisasi itu memiliki gaya kepemimpinannya masing-masing. Tidak bisa kita serta-merta saya garis bawahi kalian harus ikut saya, tidak bisa. Maka saya cukup mengapresiasi kepada teman-teman atau ketua-ketua, baik ketua maupun anggota seorang organisasi dalam suatu organisasi ketika bisa mewujudkan atau membuat inovasi-inovasi terbaru. Misalkan seperti hari ini dulu hanya sebatas imajinasi saya, wacana saya ingin membuat podcast dan lain sebagainya yang tidak pernah saya terwujud. Nyatanya saya apresiasi per hari ini HMPS PAI sudah bisa mewujudkan mimpi saya untuk membuat podcast. Kedepannya ketika ini sudah terwujud minimal ada konsistensi berkelanjutan, perkembangan. Ya, bagaimanapun caranya menyesuaikan dengan keadaan dan situasional. Baik. Itu merupakan sedikit dari kepemimpinan yang dari seorang yang sudah populer kita, seorang Mas Wajid Husni. Kita masuk ke dalam personal branding nih Kak. Kapan untuk Mas Wajid sendiri membangun personal branding untuk diri Mas Wajid? Saya sebenarnya kembali lagi pernah menjadi manusia yang tidak percaya dengan diri saya sendiri. Kalau berbicara membangun personal branding dari seorang Wajid Husni itu belum lama. Bisa dicek di HP teman-teman semuanya. Saya mulai mengekspos diri saya itu paling saat baru mulai menjabat di HMPS. Berarti kira-kira 2021. Sebelum itu, saya nggak pernah sama sekali membranding diri saya harus ini, harus itu, nggak pernah. Bahkan di media sosial saya itu seringkali saya matikan sementara setiap kali saya mau aktivitas. Aneh nggak? Aneh. Kenapa kok seperti itu? Karena saya tidak mau diketahui secara publik pada saat itu. Itu kira-kira dari mulai tahun 2016 sampai 2019 atau maksimal sampai 2021 lah saat di HMPS itu. Pada saat itu ada istilah seseorang nanti akan menemukan krisis identitas. Kok seperti itu ya? Teman-teman semuanya nanti akan melaksanakan dan mungkin hari ini ada yang sedang merasakan itu. Dimana saat kemarin-kemarin misalkan kebetulan kan saya dari sekolah yang cukup ternama di Kudus. Saya alumni dari TPS. Habis dari TPS saya pulang di rumah. Hampa rasanya. Karena
ketika di TBS seakan-akan saya membawa nama besar sebuah madrasah yang luar biasa di Kudus dengan masyaykhnya yang luar biasa. Oke. Pulang di rumah ditanyain kira-kira kemampuan mengaji saya secara agama itu sudah layak belum di masyarakat. Tertampar. Oke. Ternyata saya belum bisa apa-apa, kerja pun tidak bisa. Secara soft skill saya biasa aja. Dan saya orang yang sangat pemalu untuk di tempat umum pada saat itu. Kira-kira di 2016. Kemudian pada saat itu saya memilih untuk hidup saya menjadi orang yang biasa saja. Saya kembali ke pesantren untuk tidak diketahui oleh orang lain. Kembali ke pesantren. Bukan pesantren yang di sini saja, saya memilih pesantren yang salaf. Oke. Yang memang di sana itu full ngaji tanpa harus ada hiruk pikuk dunia. Sampai media sosial saya, IG saya yang hari ini pun masih berjalan itu dulu sempat saya nonaktifkan sementara saat saya di pondok. Untuk memperbaiki diri Kak istilahnya. Ya, istilahnya saya tertampar dengan keadaan tadi setelah saya berbangga seolah-olah menjadi orang yang paling alim, yang paling luar biasa. Pulang di rumah dengan keadaan yang ada saya tertampar ternyata saya belum apa-apa. Oke. Saya datang lagi ke pesantren untuk memperbaiki diri saya, menata niat saya dari awal, memperbaiki saya secara diri sendiri untuk lebih percaya diri di permukaan. Barulah 2019 saya kembali memutuskan untuk kuliah. Wow. Pada saat itulah saya memilih bahwasanya ya saya tidak bisa hanya jadi orang yang gini-gini saja. Oke. Harus ada step by step yang harus saya lakukan, minimal keluarga saya di rumah itu. Saya memiliki keluarga yang harus saya banggakan. Kira-kira step by step yang saya lakukan ini sudah bisa belum dilayak dikatakan sebagai anak yang berbakti. Anak yang membanggakan orang tua. Itu prinsip saya yang selalu saya pegang. Memperbaiki diri. Ya. Pada titik tertentu 2021 mulailah saya membangun personal branding dari diri saya. Saya menggali kira-kira apa yang bisa saya tonjolkan. Ternyata saya secara skill nggak punya kekhususan, biasa aja, sama dengan teman-teman yang lain. Iyalah, saya secara katakanlah penulisan juga nggak punya. Kemudian secara skill-skill khusus, kira suara saya saja jelek. Terus kira-kira apa yang bisa saya banggakan secara umum? Maka saya bagaimana caranya dari titik-titik terendah tadi, ya ini salah satu motivasi yang selalu saya dapatkan. Jangan bersedih hati ketika teman-teman semuanya berada di titik terendah. Karena harusnya kalian bersyukur. Ketika kalian semua sudah berada di titik terendah, tidak ada pilihan lain untuk menjadi orang yang lebih baik. Kan sudah terendah nih, tidak mungkin dong rendah lagi. Oke. Maka itu saatnya kalian semua untuk melending ke atas. Untuk muhasabah diri Kak ya. Ya. Oke. Nah, kalau berbicara soal membangun branding personal dari awal, maka yang perlu dilakukan adalah tadi, kenali dirimu sendiri. Wong sudah jelas kok di agama kita, man arafa nafsah arafa rabbah. Untuk menjadi orang yang di sana nanti menjadi pribadi yang dapat mengetahui kalau sampai arafa rabbah itu hal yang luar biasa, udah hakikat ya. Ya kira-kira untuk menjadi seseorang yang bisa bermanfaat, minimal kalian harus mengenal diri kalian sendiri dulu. Bagaimana mungkin kalian mau layak dikenal secara publik ketika kalian saja sudah belum bisa mengenal diri sendiri. Wow. Kenali diri sendiri terlebih dahulu. Renungkan, kira-kira saya itu ingin dilihat dan dikenal sebagai orang yang seperti apa. Kemudian kira-kira mana yang layak kita branding dan mana yang sekiranya perlu kita cukup di belakang saja. Tapi untuk dari tahun 2021 sampai sekarang itu sangat-sangat cepat loh Kak. Iya, ini kan bukan waktu yang lama ya. Jadi mahasiswa itu kan bukan waktu yang lama. Dengan semester berapa tadi? 3. Angkatan 2002. 23. Baru kemarin kan 2023. Saya 2023 baru di Dema. Oke. Rasanya kan baru 1 tahun yang lalu tiba-tiba sudah semester 3. Sekarang ketika saya tanya nih, bukan hanya ke Mas Zulfa hanya salah satu wujud dari contoh 2023. Oke. Apa yang sudah jenengan dapatkan dari 1 tahun kuliah? Mungkin sedikit ilmu yang bisa diterapkan dan pengalaman-pengalaman yang baru mungkin. Oke, pertanyaan yang paling menusuk kira-kira ini.
Ini maaf nih jadi sedikit host. Oke. Kebiasaan. Sudah ada belum yang bisa dibanggakan jadi seorang mahasiswa? Wes bangga dulu jadi mahasiswa. Rasanya belum, Kak. Ya, iya. Padahal kamu tiba-tiba udah semester 3. Oke. Semester 4, semester 5, semester 6 itu maksimal jadi mahasiswa di kampus. Semester 7 ke atas kalian sudah bukan siapa-siapa. Percaya nggak percaya, era kalian menjadi mahasiswa itu hanya semester 5. Kalau semester 1 sampai semester 5 tidak bisa memaksimalkan momentum dan peluang yang ada, jangan berharap kalian semua bisa jadi mahasiswa yang bisa berbicara. Baik. Bukan berarti saya merendahkan orang yang memilih untuk tidak aktif organisasi, tidak ya. Oke. Organisasi itu hanya sebatas wasoil atau wasilah. Untuk jadian perantara, Kak. Bukan berarti perantara hanya organisasi saja, tidak. Karena saya tidak bisa memukul rata. Ada mahasiswa yang kuliah saja udah alhamdulillah. Oke. Harus sambil banting tulang bekerja. Oke. Ada mahasiswa yang dimana kuliah itu sebatas nuruti orang tua. Kuliah pulang. Ya bukan hanya sebatas itu, sementing kuliah tak orang tua alhamdulillah. Oke. Dia berasal dari keluarga yang luar biasa, kemudian karena nggak kuliah menjadi aib keluarga misalkan. Atau ada yang bahkan kuliah itu hanya sebatas mencari formalitas belaka, karena dia di rumah sudah menjadi orang yang luar biasa, sudah memiliki personal brandingnya tersendiri, yang sudah mengajar, yang sudah profesional, kemudian membutuhkan S1, kemudian kuliah sebatas yang penting dapat ijazah. Jadi saya tidak bisa memukul rata seluruh mahasiswa. Ya yang saya pesan berarti kepada mahasiswa yang memutuskan dirinya untuk menjadi seorang aktivis. Ketika seorang mahasiswa memutuskan dirinya untuk menjadi seorang aktivis, waktu kalian tidak panjang. Oke. Hanya sampai semester 5 saja. Hanya 2 tahun kira-kira kalian kuliah itu. 2,5 tahun lah maksimal. Habis itu semester 6 ke atas, kalian tinggal memanen. Kemarin itu kalian semua apa yang sudah dilakukan sehingga di semester 6 ke atas bisa menjadi apa? Bukan berarti menjadi apa itu harus ketua, tidak. Oke. Menjadi mahasiswa yang layak berbicara itu kan bukan hanya seorang ketua. Iya kan? Seorang mahasiswa layak diakui sebagai mahasiswa yang berprestasi, yang memiliki value tinggi, yang memiliki akademisi tinggi. Itu kan patut diapresiasi juga. Memanfaatkan potensi kita sendiri, Kak. Iya, bukan hanya harus menjadi ketua. Ketua. Ya tadi, kalau memakai teori kebenaran tadi. Teori kebenaran kan ada yang memandang dari sudut pandang objektivitas. Oke. Ada yang memandang dari segi pandang performatif. Ada yang memandang dari segi konsensus itu kalau per hari ini itu ya manusia-manusia butuh validasi. Itu benar. Maksudnya adalah menjadi orang yang butuh validasi itu tidak salah. Contoh saja, orang yang percaya dengan dirinya sendiri tentu dengan adanya orang yang di sampingnya atau tidak, adanya pendukungnya atau tidak, punya anggota banyak atau tidak, dia akan senantiasa pede dan bertanggung jawab, siap akan apapun yang dia katakan dan lakukan. Oke. Maka harusnya kita mengapresiasi teman-teman kita yang berprestasi, yang punya skill khusus, misal di bidang suara, di bidang intelektual, penelitian dan seterusnya. Itu perlu kita apresiasi. Dia berjuang dengan dirinya sendiri dan pede sampai bisa di tahap yang seperti itu. Tapi ada seseorang yang seperti saya tidak punya skill khusus. Maka yang bisa saya lakukan adalah memanfaatkan, kalau memanfaatkan jelek ya, istilahnya adalah memaksimalkan potensi minim yang saya lalui bersama dengan teman-teman saya. Oke. Melalui organisasi. Karena saya sadar saya tidak bisa apa-apa. Maka untuk bisa menjadi apa-apa, saya harus bekerja Lewat sama organisasi itu. Dan iya. Karena semakin banyak orangnya, istilahnya kayak gini, kekurangan yang terstruktur itu lebih baik daripada kelebihan yang tidak terstruktur. Paham nggak kira-kira? Seperti apa tuh, Kak? Kekurangan yang terstruktur Itu lebih baik daripada kebenaran yang tidak terstruktur. Misalkan, saya kalau secara pribadi kira-kira masuk di YIN Kudus, Ya. maba,
Saya bukan siapa-siapa, saya bukan anak orang besar, saya bukan dari kalangan orang berada, saya hanya dari anak pesisir pantai yang tidak punya apa-apa, yang nekat kuliah dengan biaya sendiri. Sudah. Kira-kira layak nggak saya untuk berbicara di dalam podcast yang seperti ini? Tidak mungkin pada saat itu kira-kira. Maka dengan kekurangan-kekurangan yang saya miliki, nyatanya ketika saya bisa mengakomodir itu semua dengan teman-teman seperjuangan melalui organisasi, itu bisa ditutupi dan dibantu bekerja sama untuk menuju ke tujuan yang sama, menjadi orang yang bisa berbicara banyak melalui kekuatan anggota yang banyak. Kan seperti itu kira-kira. Itu kan kekurangan, sama-sama punya kekurangan, kita dikumpulkan, kemudian saling melengkapi, jadilah sesuatu kekuatan yang luar biasa. Saling melengkapi. Saling melengkapi, karena memiliki sistematis yang terstruktur dengan baik. Berbeda dengan kebenaran, kesendirian, kemudian tidak ada yang suatu pelengkapan, saling melengkapi. Ya, betul, percuma dong punya kelebihan tapi tanpa ada langkah yang akan dijalankan. Paham. Oke. Sangat luar biasa teman-teman ya. Untuk selanjutnya Kak, terkait personal branding itu, untuk mengukur keberhasilan personal branding kita bagaimana ya? Kalau untuk mengukur keberhasilan personal branding itu ya sebenarnya seperti ini. Contoh kecil saja. Untuk menjadi orang besar itu kan tidak perlu kita berkoar-koar. Wah, saya besar, saya bisa ini, saya bisa itu, kan tidak perlu. Harus dari pandangan sendiri dari orang lain Kak ya? Iya, kan semua publik yang menilai. Maka ketika kalian semua ada yang membicarakan di belakang yang tidak baik, kemudian membuat opini-opini yang tidak baik dengan diri kalian, ya kalian tidak perlu berkecil hati. Saya malah lebih mengapresiasi orang-orang yang di situ ibarat kata membicarakan saya. Misal saja ini ya, kalau dalam eranya tabiin, kalau kita berbicara, kita kan PAI nih. Kamakola dulu ada salah satu, ini kalau bisa dibenahi ya kalau ada yang salah ya. Ada salah satu cerita bahwasanya ulama itu di era ulama madhab kalau nggak salah, itu dikasih tahu bahwasanya kalau nggak salah Al-Kamakil itu Imam Syafi'i dikasih tahu murid-murid beliau ketika di depan yang tawadu, yang senantiasa selalu patuh dan taat kepada beliau, ketika di belakang ada yang lapor kepada Imam Syafi'i, Al-Imam, itu si rojul yang tadi yang di depan jenengan itu sangat taat, ternyata di belakang itu menjelekan yang tidak-tidak kepada jenengan. Imam Syafi'i ternyata di situ tidak marah. Padahal yang lapor ini sebenarnya ingin mengadu domba antara muridnya dengan Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i menanggapinya dengan bijaksana. Lah, ya tidak apa-apa dong, berarti saya berwibawa. Lah kok saged? Dan nyatanya dia tidak berani berbicara di depan saya. Dia hanya berani membicarakan saya di belakang saja. Berarti saya berwibawa. Saya sukses membuat branding, personal branding saya menjadi kiai yang berkarismatik, berwibawa. Maka itu bisa kita tetapkan, kita adopsi pada era kini, ya kan? Bahwasanya menjadi personal branding yang sukses itu berarti dengan personal branding kalian cukup untuk mengcounter semua opini yang beredar di publik yang negatif. Minimal itu. Jadi misalkan saya dibicarakan yang jelek-jelek, saya tidak perlu repot. Saya tinggal tanya, ya kamu lebih percaya saya atau percaya kata orang? Kamu percaya enggak saya seperti itu? Tidak. Ya udah, clear. Saya enggak perlu tidak perlu menjelaskan panjang lebar bahwasanya diri saya pernah di PAI, pernah di ini, pernah di itu, dan lain sebagainya, kan tidak perlu. Publik sudah menilai. Nah, maka itulah pentingnya kita harus membranding personal kita. Kalau per hari ini di era digital berarti manfaat karena dunia digital. Minimal kalau dicari di Google
nama kalian Oke. itu ketik saja misalkan nama saya Wahid Husni, nanti di bawahnya tidak ada kata-kata, mungkin yang ada maksud adalah Wahid Hasyim, itu kan nggak mungkin. Oke. Itu minimal ya. Mas Zulfa namanya siapa lengkapnya? Zulfa Fadlu Rabbi. Nah, minimal ketika dicari di Google Zulfa Fatnur Rabi, di bawahnya itu langsung keluar dengan semua, meskipun itu hanya postingan di medsos. Oke. Tidak yang mungkin yang ada maksud adalah Zulfa, Mbak Zulfa kan juga mungkin. Maksudnya kayak gitu. Itu Oke. ketika di era digital berarti kita patut dan wajib memanfaatkan dunia digital melalui tadi, minimal ketika dicari. Sekarang saja di WA ada Meta. Oke. Kamu menanyakan apapun di Meta, semuanya keluar. Coba cek di Meta, ada nggak nama kamu di situ? Atau di Google ya? Google itu kan ibarat kata guru kita hari ini. Iya kan? Semua membawa Lo Google. mahasiswa hari ini silakan yang presentasi. Semua HP-nya diambil. Bisa nggak dia berbicara di tempat umum? 90% tidak bisa. 90% tidak bisa. Nah itulah titik di mana secara intelektual kita sangat terbatas. Kita Oke. sangat bergantung pada ini. Untuk berbicara seperti ini, saya saja yang per hari ini masih belum pede dengan apa yang saya katakan. Terkadang pada titik tertentu saya harus ngecek kembali, benar nggak yang saya katakan, melalui apa? Melalui Google. Apakah salah? Tidak. Oke. Untuk nyusun makalah per hari ini tidak perlu seperti yang di era dulu harus ke perpus cari buku yang sebanyak itu. Saya pernah di era zaman corona awal-awal ya. Teman-teman saya saat garap makalah satu kelompok itu tak suruh di pondok, kemudian kitab-kitab saya itu pada saat itu tafsir Tarbawi. Oke. Kitab-kitab saya tafsir itu saya taruh di depan. Ayo kita cari referensi melalui ini. Seminggu nggak selesai Pak. Nah, hari ini kita dengan pakai AI, Oke. dengan aplikasi, Mungkin 1 menit sudah selesai. 1 menit sudah selesai. Ketika demikian percepatan kemajuannya, lah kenapa kalian semua tidak memanfaatkannya? Itu saja. Untuk bisa konsisten dalam personal branding kita bagaimana, Kak? Nah, itu yang menjadi PR bagi kita semua. Oke. Maka, ya ini. Terkadang menjadi manusia itu kan seringkali kita terlena, seakan-akan innamal a'malu binniyat itu menjadi seorang yang sangat menjadi seorang prinsip yang harus dan paten. Ya, memang benar innamal a'malu binniyat. Apapun yang kita lakukan berdasarkan dari niat. Tapi bukan berarti hanya niat tok cukup. Kebanyakan kita itu kan hanya dari niat, kemudian hanya sebatas ngobrol, tapi habis ini tidak ada tindak lanjutnya, percuma dong. Oke. Maka ketika kalian sudah punya niat yang baik, rancanglah secara bagus. Kira-kira tadi jangka pendek dan jangka panjangnya, manajemen resikonya bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Minimal besok kira-kira agenda saya apa? Minimal punya target. Ketika sudah punya target, untuk mencapai target itu kira-kira apa yang harus saya lalui. Kemudian ketika sudah memiliki step by step apa yang harus saya lalui, minimal jangan terlalu berharap pada itu. Kebanyakan manusia ketika gagal pada satu titik, seolah-olah dunianya Gagal hancur. semua. Lagi barusan diputusin sama pacarnya saja seakan-akan tidak bisa hidup tanpanya. Oke. Kan ya ambuh. Ya, yang paling penting adalah konsisten tadi. Bagaimana caranya untuk konsisten? Ya kalian harus punya tujuan hidup. Ketika tujuan saja kalian tidak punya, ya bagaimana mungkin kalian akan memperjuangkan apa yang selayaknya kalian perjuangkan. Oke. Per hari ini kan rata-rata nih ya, Gen Z. Saya Gen Z. Gen Z. Maksudnya Gen Alpha atau apa ini? Kalau orang bilang masih Gen Z, Oke, Kak. kita anggap saja satu generasi ini. Oke. Meskipun generasinya sedikit beda, tapi kan satu generasi. Gen Z itu kan kebanyakan punya harapan yang muluk-muluk, tapi tidak memiliki sistem yang matang. Oke. Atau bisa seringkali disebut sebagai generasi strawberry. Strawberry. Kelihatannya saja bagus, tapi ketika ditunjuk melenyek. Oke. Benar kan? Biasa. Kita mulai kenal dengan istilah apa ya?
sakit hati yang berlebihan, kita mulai istilah dengan galau yang berlebihan, dikit-dikit bullying diviralkan dan seterusnya. Itu kan salah satu kekhususan dari generasi Z atau Gen Z. Ya maka ketika bahasanya adalah konsistensi, minimal perbaiki secara mental terlebih dahulu. Saya kasih tahu, kecerdasan itu ada tingkatnya. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, dan yang terakhir adalah kecerdasan spiritual. Kalau kalian sekolah-sekolah saja memperkaya intelektual, maka tingkat yang dicerdaskan hanya tingkat intelektual. Kita sebut saja di negara-negara maju, di Korea, di Jepang, itu selalu mengepush yang namanya kecerdasan intelektual. Di sana orang-orang pintar luar biasa, penemuan mesin saja kita di sini kebanyakan Cina, Jepang dan seterusnya. Tapi apakah kalian semua tahu ternyata di Jepang itu tingkat bunuh dirinya luar biasa. Di sana krisis kemanusiaan. Di sana bahkan lebih banyak orang yang memutuskan untuk tidak menikah daripada yang menikah. Kira-kira kenapa? Karena mereka merasa ketika menikah punya keturunan itu suatu beban yang akan menghambat diri mereka. Kemudian ketika mereka itu sudah cukup di puncak tertinggi, dia merasa yang paling pintar, merasa kaya dan lain sebagainya, hampa. Karena yang diperkaya hanya intelektualnya saja, tidak diimbangi dengan kecerdasan emosional, apalagi spiritual. Maka kita sebagai salah satu akademisi yang kebetulan dengan label Islami di PAI mengenal yang namanya murabir ruh yang mendidik kita semua dari dalam Kak ya? Dari dalam. Maka itu yang namanya dengan kecerdasan emosional. Ada yang namanya pendidikan karakter, bukan hanya secara pemikiran saja. Maka ketika kecerdasan emosional, EQ istilahnya hari ini, itu yang sangat dibutuhkan di dunia pekerja. Memiliki mental yang kuat, yang tanggap, yang bisa adaptif dengan lingkungan. Istilahnya kalau kata Syekh Maimun ya, Arifan bin Zamani, bisa bijaksana dalam setiap zaman dan keadaan. Itu akan menjadi orang yang luar biasa. Baru nanti mencapai ke tahap kecerdasan spiritual, yaitu para kiai yang bisa. Maka yang perlu bisa kita lakukan per hari ini kan, ya ini mungkin bisa nanti menjadi contoh bagi teman-teman bahwasanya ini salah satu quotes sajalah. Ya. Bahwasanya kita tidak bisa memilih terlahir dari keluarga yang seperti apa. Kita tidak bisa memilih untuk menjadi anaknya siapa, tapi kita bisa memilih menjadi orang yang seperti apa. Kita tidak bisa memilih untuk diterima di instansi dengan rekan kerja yang bagaimana. Kalau di dunia kampus berarti kita tidak bisa memilih di organisasi dengan anggota yang seperti apa. Tapi kita bisa memilih untuk memberikan peran dan dedikasi yang bagaimana untuk cara menanggapinya. Dan yang terakhir, kita tidak bisa memilih untuk hidup di lingkungan, di audiens, di masyarakat yang kita layani seperti apa. Tapi kita bisa memilih cara untuk mengolah diri kita supaya bisa diterima di masyarakat yang seperti apa. Poin intinya adalah keluarga, rekan kerja, teman seangkatan, masyarakat yang kita layani, itu di luar kendali kita. Tapi cara yang kamu lakukan, prinsip yang kamu pegang, tujuan yang ingin kamu wujudkan, itu menjadi kendali yang utama dalam diri kita. Kembali ke diri kita sendiri Kak ya? Iya. Bagaimana kita mengaplikasikan diri kita sendiri untuk bisa menyesuaikan dalam lingkungan kita. Betul. Ya, kita hanya bisa mengendalikan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Pendapat orang lain, perilaku orang lain, itu di luar kemampuan kita. Tidak perlu kita pikirkan terlalu panjang. Jangan terlalu sering menanggapi atau memikirkan dari orang lain Kak ya? Ya iya, Gen Z hari ini kan lagi dirasani sedikit, langsung merasa seolah-olah hidup saya kenapa gini amat. Terus nanti semalaman
Istilahnya apa itu kalau galau berlebihan dan seterusnya? Apa itu? Baik, itu suatu yang sangat inspiratif bagi kita. Mungkin pertanyaan terakhir Kak, kita harus mendahulukan kepemimpinan kita dulu atau personal branding kita dulu Kak? Ini suatu hal yang seolah-olah kontradiktif, padahal kita hidup di era yang semuanya kolaboratif. Oke. Kalau kita bisa meraih keduanya, kenapa kita harus memilih? Kenapa seolah-olah pertanyaan itu seakan-akan kita ditempatkan harus memilih, kamu ingin berjuang sendiri atau harus bareng-bareng? Kan itu dua pertanyaan yang menurut saya berbeda, yang terkesan dipaksakan. Yang seharusnya adalah itu beriringan. Salah satu wasilah untuk menjadi seorang personal yang mumpuni itu bisa diwujudkan melalui kepemimpinan. Kan seperti itu. Atau sebaliknya, kita ketika fokus di kepemimpinan sambil menyelam, menimba air. Oke. Kalau minum saja kan ya kembung. Maksudnya adalah selama ini kita itu kembali lagi ke tadi. Kita itu seringkali mengkhawatirkan apa yang seharusnya tidak kita khawatirkan. Seringkali kita itu memikirkan apa yang seharusnya tidak kita pikirkan. Fokus kita itu seringkali terbagi dengan hal-hal yang itu sebenarnya tidak kita perlukan. Contoh kecil saja. Tadi pertanyaannya adalah antara kepemimpinan dengan personal branding. Itu seharusnya adalah dua hal yang bisa kita jadikan potensi bagi diri kita. Bisa kita jadikan prioritas bagi diri kita. Tanpa harus memikirkan apa yang kita lakukan itu sebenarnya ibarat kata sangat salah atau tidak. Ya, introspeksi itu penting. Ketika ada yang salah, kemudian kita evaluasi, itu wajib. Tapi bukan berarti kalian belum berjalan kemudian belum ngapa-ngapain seakan-akan yang akan dilakukan itu salah. Akhirnya nggak jadi ngapa-ngapain, ya percuma dong. Kalau ingin tahu bahwasanya itu benar atau salah, lakukan dulu, baru bertanya. Maka ketika pertanyaannya adalah kepemimpinan dan personal branding, keduanya harus berjalan. Jangan sampai kalian itu nanti sibuk di organisasi saja, ternyata personal branding kalian ketinggalan. Kalian mati-matian memperjuangkan hal yang tidak dibawa mati. Iya kan gitu kan? Kalian memperjuangkan secara mati-matian di organisasi, ternyata kalian tidak bisa membranding diri sendiri. Itu istilahnya kalau saya ya jago kandang. Ketika bareng sama teman-teman, ketika saat berame-rame seakan-akan menjadi paling yang jagoan. Tapi ketika ambil sendirian, misalkan nih Mas Zulfa dari HMPS PAI, kemudian nanti ada salah satu dari HMPS lain atau dari kampus lain, ya kan? Ketika Mas Zulfa dengan bersama pengurus HMPS PAI semuanya bareng-bareng berjalan, wah keren, wah nih kendel Bersama teman-teman. Okay. Kemudian ketika bertemu dengan kampus lain yang sebut saja nanti sedikit lebih tinggi daripada Yayan Kudus, ditemukan dengan Mas Zulfa, silakan berdiskusi antar satu dengan satu orang. Wanita. Nah itu poinnya. Jadi ini tuh hal yang berdampingan dan beriringan yang seharusnya bisa langsung saling-saling sama-sama berjalan. Di samping aktif berorganisasi juga menyiapkan kesiapan diri. Maka hal yang paling penting untuk menjadi orang yang sukses itu ya kesadaran diri. Sadar diri kemampuannya sampai di taraf mana. Ketika kesadaran dirinya sudah ada, kan ini ada nih ukurannya. Saya baru bisa ini, saya baru bisa ini, saya baru bisa ini. Kalau masih tarafnya adalah biasa aja, ya naikin dong levelnya. Melalui apa? Ya melalui salah satunya dengan cara kepemimpinan. Kan seperti itu. Kepemimpinan itu hanya sebatas sebagai kendaraan kalian. Jangan dianggap seolah-olah organisasi itu dunia, jangan. Organisasi itu hanya salah satu kendaraan yang ada di duniamu. Duniamu tidak sesempit yang ada di kelasmu. Duniamu tidak sesempit yang ada di keluargamu. Duniamu tidak sesempit yang ada di PAI saja.
Duniamu tidak sesempit yang ada di Yayan Kudus saja atau bahkan di Kudus saja. Duniamu luas. Harapanmu lebar, cita-citamu banyak, wujudkan itu semua. Organisasi ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitasmu sebagai manusia yang bijaksana. Oke. Kan seperti itu. Nah kalau sekarang pertanyaannya adalah, Mas nanti kalau salah bagaimana? Mas nanti kalau apa yang saya lakukan menjadi kritik bagi teman-teman bagaimana? Kan seperti itu selalu. Padahal belum lakukan, belum pernah jadi apa-apa, Oke. tapi seakan-akan apa yang akan dilakukan itu akan selalu salah. Nah ini tak kasih satu hal. Kalau tadi dalilnya S1 adalah insanu mahal khata wanisyan, tak kasih dalil yang lebih tinggi. Ini yang selalu dikutip oleh Gus Baha. Ini dari Sarahul Hikam Ilahi, bahwasanya di sana itu manusia saja itu, kalau ini saya kutip saja ya, saya sedikit lupa, saya takut karena ini kutipan Arab Dari kitab. Oke. Oke. Tak bukain benar. Ini salah satu genzi saya mewujudkan. Oke. Saya nggak pede dengan apa yang saya katakan juga. Takutnya salah. Bahwasanya ilahi man kanat mahasinuhu mahasawiyah. Man kanat mahasinuhu masawiyah. Masawi. Kesalahan. Fakaifa la takunu masawihi masawiyah. Seseorang itu kebaikannya saja itu pasti ada kesalahan. Oke. Terus bagaimana mungkin kesalahannya tidak mungkin salah? Yus pasti salah. Wong benarnya saja itu pasti ada salahnya kok. Kamu lahir saja itu sudah salah. Kenapa salah? Kamu menjadi beban bagi orang tua. Oke. Wong kamu hadir di sini saja. Ini kan baik nih. Kita berdiskusi keilmuan. Ya. Kita berdiskusi harapannya memberikan dampak yang positif bagi pemirsa. Kita memberikan hal-hal yang kita bicarakan ini sebagai daging inspiratif ya kan. Ternyata ada aja yang menganggap ini salah. Misalkan, Pasti, Kak, ya? iya pasti. Sebut saja saya per hari ini masih punya tanggung jawab yang belum saya selesaikan. Pasti nanti atasan saya yang Oke. biasanya berbicara, wah itu masih punya tugas. Kenapa malah milih ngisi di podcast? Harusnya Oke. dia mengerjakan tugasnya dong. Itunya contoh kecil Itu kayak. loh kecil. Kebenaran saja itu pasti ada salahnya, apalagi hal yang salah. Jadi maksud saya adalah jadilah manusia yang biasa saja. Salah ya biasa, benar ya biasa. Puncak tertinggi dari seorang manusia itu adalah ini, kalau ini seringkali diucapkan oleh Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair, bahwasanya orang yang ini bahkan saya kutip di skripsi saya, bahwasanya manusia terbaik itu ketika dipuji tidak tinggi, dihina tidak tumbuh. Jadi kalau kalian ingin menjadi manusia yang seutuhnya, dipuji ya biasa aja, dihina ya biasa aja. Ya karena kalian menjalani diri menjadi diri sendiri. Dari awal kalian sudah memiliki kesadaran diri. Jadi tidak akan mudah dipatahkan dengan hinaan, juga tidak akan mudah melayang dengan hanya sebatas pujian. Oke. Yang paling sering itu kan ketika manusia seolah-olah selalu merasa di atas, selalu mendapat pujian, selalu dipuji yang terbaik, ketika membentur pada suatu hal hinaan sedikit, terus seakan-akan semuanya down, rendah. Oke. Atau sebaliknya, selalu dipuji, selalu dihina, seakan-akan hidupnya itu yang paling sengsara, kemudian tidak mau melakukan suatu hal untuk menaikkan derajat. Mungkin cukup itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan sedulur-sedulur Kak. Oh gitu. Sebelum kita podcast ini kan ada suatu pertanyaan yang di-share di sosial media. Oh menarik. Langsung ke pertanyaan pertama. Mungkin ini sudah terjawab. Kesalahan umum untuk membangun personal branding kan sudah jawab kayak tadi ya. Ada pertanyaan, gimana sih cara meningkatkan rasa percaya diri jika kita berdiri di depan umum? Menurut Kak Wadi gimana Kak? Oh ya, itu suatu hal fundamental yang seringkali kita abaikan.
Saya kan tadi sudah berbicara, saya pernah menjadi orang yang sangat tidak percaya diri di umum. Bahkan untuk dikenal saja saya malu. Karena saya punya identitas yang menurut saya luar biasa, cuma secara kemampuan diri saya sadar saya belum bisa apa-apa. Lah ini yang biasanya dihadapi oleh para gus-gus, para anak pengusaha, anak orang-orang besar yang dia memiliki label dari background yang luar biasa, tapi kemudian secara kapasitas dia tidak mumpuni. Itu kan meningkatkan rasa kepercayaan dirinya kan sangat luar biasa, susah hebatnya. Maksudnya adalah untuk bisa berbicara di depan umum seperti ini itu bagaimana? Itu butuh proses yang panjang. Tentu saya melatih apa yang bisa saya katakan ini tidak hanya cukup 1-2 hari saja. Banyak hal yang saya lalui. Hanya sebatas untuk berbicara memakai bahasa Indonesia yang enak dan bisa didengar dengan baik saja itu suatu hal yang harus dipelajari. Maka ketika pertanyaannya adalah untuk bisa lebih percaya diri di depan umum, minimal kalian percaya diri tersendiri untuk percaya kepada diri sendiri terlebih dahulu. Hal-hal kecil yang biasanya tidak diperhatikan tapi selalu terlewat. Ini dulu pernah sering saya lakukan, mungkin hari ini sudah mulai tidak. Salah satunya adalah memplanning keseharian. Kalau perlu kalian buat catatan notebook. Kalau dulu saya hanya menyatatnya di kalender. Di kalender jadwal saya, kalender di HP itu kan bisa kan, diberikan catatan kan. Kita lihat agenda-agenda prioritas kita itu apa aja. Misalkan hari ini, tadi pagi saat bangun tidur, per hari ini Mas Zulfan nanti kegiatannya podcast, kemudian nanti misalkan masih kuliah nanti ada kuliah, misalkan nanti pulang ada kegiatan organisasi di rumah, atau harus membantu orang tua, atau ada yang harus bekerja dan lain sebagainya. Kalau saya menentukan skala prioritas dulu, kira-kira tenaga saya itu nanti saya prioritaskan ke acara yang mana. Karena saya setiap hari kan agendanya nggak hanya satu, pasti lebih dari satu. Kemudian saya prioritaskan, kira-kira daya pemikiran yang menguras pemikiran dan tenaga saya itu agenda yang mana? Yang kira-kira prioritas saya harus perform terbaik di situ. Maka saya saat bangun tidur, minimal saat sebelum keluar dari rumah atau dari kamar kalian lah, ngaca terlebih dahulu. Kira-kira saya ini sudah perform yang terbaik atau belum? Pakai baju yang terbaik atau belum? Rambut kita ini apakah sudah penampilan yang terbaik atau belum? Kita udah wangi atau belum? Minimal ketika kalian memandang diri kalian terlebih dahulu di kaca, kan kita bisa menilai nih, wah saya ini udah menjadi orang yang terganteng atau belum ya? Ini adalah penampilan yang tercantik atau belum ya? Ini adalah hal yang paling terbaik yang bisa kita lakukan atau belum ya? Ketika kalian sudah menilai diri kalian itu yang sudah terbaik, ini adalah baju terbaik yang saya punyai, ini meskipun nyileh misalnya, ataupun ini adalah model rambut yang terbaik yang saya miliki. Ketika sudah pede seperti itu, keluar dari rumah, keluar dari kos kalian, menemui sama orang-orang kan sudah pede. Karena mata orang itu kan sebenarnya tidak jauh berbeda. Lah nera ganteng piye Mas? Nera ayu piye Mas? Ya bukan gitu. Terbaik kan tidak harus ganteng atau cantik. Untuk menjadi orang yang menarik itu kan tidak harus ganteng atau cantik. Tapi elegan atau tidak, kemudian sudah bersih atau belum, rapi atau belum. Jadi harus menilai diri kita kayak. Iya. Maka ketika sudah pede dengan diri sendiri, keluar dari rumah, barulah bisa perform. Sudah tidak perlu mengkhawatirkan lagi, aduh ini ada ada jerawat di sini, ini ada, nanti cukuran saya kurang rapi, saya belum cukur, atau wah baju saya ini bukan baju yang terbaik dan seterusnya. Itu hal-hal kecil yang bisa diperhatikan sejak dini untuk meminimalisir ketidakpercayaan diri dipakai. Hal yang penting lagi sebelum berbicara, tentukan dulu poin penting yang akan mau disampaikan.
Kan? Contoh saja saya mau berbicara di sini, saya sebenarnya udah prepare, tapi ya nyatanya masih belibet dan lain sebagainya. Contoh di teori-teori tadi. Minimal ketika saya mau berbicara kemarin dihubungi sama salah satu kru dari HMPS PAI. Mas, besok dengan berbicara tentang kepemimpinan yang autentik dan personal branding. Maka yang saya pelajari adalah teori-teori tentang kepemimpinan, teori-teori tentang kebenaran, teori tentang personal branding dan seterusnya. Senantiasa mempersiapkan diri belajar. Ya, betul. Seorang guru itu sebenarnya tidak ada seorang guru. Yang ada itu kita sama-sama belajar. Oke. Baik dari muridnya ataupun gurunya. Itu aja di tingkatan dunia pendidikan, apalagi kita yang ada sebatas ngobrol. Kalau saya tidak belajar, tidak mungkin saya bisa berbicara banyak dan tidak pede mengatakan hal-hal yang objektif kebenarannya. Oke. Kan seperti itu. Baik, mungkin pertanyaan sudah terjawab Pak ya. Nah, Menuju ke pertanyaan selanjutnya mengenai sebagai seorang pemimpin di era sekarang, sebaiknya kita bersikap seperti apa dan mengapa kita perlu membangun kepemimpinan yang autentik? Oke, kepemimpinan autentik itu kan yang berdampak. Iya. Untuk menjadi pemimpin yang bisa menghasilkan dampak itu kan hal yang tidak mudah. Tadi kita udah sedikit membahasnya di awal tadi. Mulai dari menjadi manusia baik dan beruntung, Oke. kemudian menjadi seorang yang bermanfaat atau tidak. Itu sangat erat hubungan kaitannya dengan organisasi kalau kita berbicara di lembaga. Maka karena kita di era yang kinian, salah satu hal yang bisa membuktikan bahwasanya kepemimpinan kita itu bisa memberikan dampak yang baik kepada masyarakat tentu adalah kepercayaan publik. Kepercayaan publik berarti sebagai pemimpin harusnya sebelum naik minimal kalian semua itu sudah tahu habis ini akan menjadi orang yang sangat berbeda. Oke. Minimal kalian harus sadar diri habis ini waktu, pemikiran, tenaga semuanya akan terforsir untuk hal kebutuhan orang lain. Dan minimal ya tadi kalau dari saya ya ikhlaskan diri sepenuhnya untuk menerima suatu amanah. Maka dengan demikian nanti jalannya akan enak. Oke. Karena tidak akan merasa menjadi orang yang paling berjasa, tidak perlu menjadi orang yang paling hebat, tidak perlu merasa menjadi orang yang paling berkorban bagi organisasi. Karena itu sudah menjadi bagian tanggung jawab dari ketua. Ketika menjadi seorang pemimpin, ya itu adalah keseharian yang harus kamu lakukan. Contoh saja yang saya lakukan kemarin-kemarin lah saat masih di memiliki salah satu amanah dan tanggung jawab baik di tingkat HMPS ataupun di tingkat DEMA misalkan. Ya saya memposisikan diri saya sebagai orang yang sangat dibutuhkan pada saat titik itu. Misalkan kira-kira saya ngeragapi diri sendiri terlebih dulu saat saya masih mahasiswa yang dipimpin oleh seorang ketua HMPS, apa yang saya harapkan memiliki ketua HMPS yang bagaimana. Maka saya berusaha sebaik mungkin saya menjadi HMPS yang dibutuhkan oleh mahasiswa lainnya. Misalkan pada era saya adalah isu yang sangat berkembang adalah banding UKT. Sekarang kan udah enak ada fasilitasinya banding UKT melalui PTSP ya. Yeah. Di era 2021 belum ada PTSP. Jadi mahasiswa nggak tahu mau banding kemana. Belum ada ini yang namanya server Sikadu dan lain sebagainya itu belum ada. Jadi semuanya masih secara manual. Berkas kita bawa ngotong-ngotong masuk di kampus. Padahal zaman corona itu masuk di kampus harus gelut dulu dengan satpam. Yaitu salah satu perjuangan-perjuangan yang bisa kita lakukan. Kemudian nanti ketika di titik ketua DEMA misalkan kebanyakan, nah ini kepemimpinan autentik bahwasannya kebanyakan seorang pemimpin itu merasa besar sebelum ada yang membesarkan. Nah itu yang fatal. Seharusnya menjadi seorang pemimpin itu merasa menjadi orang yang paling rendah dalam tanda kutip, harus melebur.
dengan bukan tawan dulu, melebur dengan teman-teman semuanya. Bagaimana mungkin kalian tahu persoalan di bawah kalau kalian saja tidak mau ke bawah? Bagaimana mungkin kalian akan menjadi orang yang bisa dekat dengan seluruh mahasiswa, dekat dengan seluruh masyarakat? Ketika kalian saja diajak ngobrol, kok diajak ngobrol, disapa saja sok-sokan mendele, apa istilahnya? Disapa saja seolah-olah kalian Sombong. merasa angkuh dengan jabatan. Ya kita senyum saja biasa. Ketika jadi mahasiswa biasa ya ramah biasa, jadi pemimpin pun harus demikian. Ketika diajak ngobrol bahkan sama orang yang sama sekali tidak kalian kenal, bahkan itu mengejek atau apa, tanggapi aja dengan senyuman. Ketika demikian, minimal meskipun kalian itu belum bisa menjadi pemimpin yang bermanfaat, minimal senyuman kalian itu memberikan spirit bahwasanya oh mas ini itu sumeh, mas ini itu ramah, mas ini itu bisa kok diajak ngobrol dengan enak. Juga bisa membangun personal branding kita kak ya. Iya, satu itu, yang kedua adalah bahwasanya menjadi ramah itu kan tidak salah. First impression seseorang ketemu seseorang itu kan ya karena tanggapan pertamanya. Kalau dari pertemuan pertamanya saja sudah tidak enak membawaannya, ya tidak mungkin ke depannya akan menjadi dipandang sebagai orang yang berjasa. Meskipun kita tidak perlu menganggap diri kita berjasa, setidaknya kita cukup menjalani apa sesuai dengan apa yang bisa kita jalani saja. Oke lah, jadi diri sendiri saja. Wayai ngopi-ngopi, wayai ngegame-ngegame, wayai futsal-futsal. Kalau saya biasa aja, hobi saya tetap jalan, organisasi jalan, semuanya tetap mengalir sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dengan tambahan amanah tadi. Harus sesuai porsinya kak ya. Iya. Oke. Mungkin pertanyaan sudah terjawab sedulur semua. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin pertanyaan yang terakhir dan yang terunik pada kesempatan kali ini. Oke, pertanyaannya adalah apakah ada Kak, amalan khusus Waduh. biar bisa pada PD ketika berbicara di depan umum? Amalan khusus biar bisa pede. Mungkin ada rajangan-rajangan apa seperti itu Kak? Saya sebenarnya punya riyadhah yang bisa diikuti oleh teman-teman semuanya. Oke. Ini salah satu riyadhah ini dari Mas Ayah TBS, Mas Korin Al-Hafid almarhum Mejobo. Kesempatan ini Mas. Bahwasanya apa yang kita lakukan itu senantiasa harus diiringi dengan zikir. Oke. Zikir itu tidak harus yang di atas sajadah terus pakai tasbih kemudian harus duduk banget, itu kan tidak perlu. Untuk menjadi orang yang percaya diri dengan dirinya sendiri itu kan harus senantiasa diimbangi dengan stabilitas mental. Bahwasanya mental kita harus stabil. Salah satu yang harus membuat ini yang saya lakukan ya, bisa ditiru atau tidak. Oke. Salah satu yang bisa membuat mental saya stabil, ketika marah saya sedikit bisa meredam, ketika bahagia banget saya juga tidak berlebihan, itu ya dengan adanya zikir tadi. Kalau Mas Korin Hafid dulu itu zikir yang paling ringan tapi itu sangat luar biasa, yang sangat sulit untuk dilakukan. Setiap nafas dari kalian itu harus diiringi dengan kata Allah. Sudah cukup di dalam hati sama benangan-angan saja. Nanti setiap jalan dan seterusnya itu akan mewujudkan ketenangan yang luar biasa di diri sendiri. Ketika sudah memiliki ketenangan spiritual yang seperti itu, nanti kalian akan bisa menjadi orang yang sangat tenang dalam kondisi dan situasi apapun. Baik itu ditekan sebagaimanapun, baik itu dipuji sebagaimanapun, kalian tidak perlu berlebihan dalam menanggapi. Kembali lagi, yang bisa kita kontrol adalah ucapan dan tindakan kita. Pendapat sama tindakan orang lain itu di luar kendali kita. Maka kita kendalikan apa yang bisa kita kendalikan, yakni respon
dari diri kita menanggapi dunia ini. Oke, kembali ke diri kita sendiri juga Kak. Iyalah. Yang hidup kan kita, bukan orang lain. Oke. Baik, kesimpulan kita pada podcast part 3 kali ini, kepemimpinan dan personal branding, semua itu tergantung ya Kak. Tergantung pada kita sendiri, bagaimana kita memplanning, bagaimana kita menjalani, dan bagaimana kita menanggapi suatu pujian ataupun yang tidak dari orang lain, itu bagaimana kita menanggapinya. Dengan hal demikian, suatu jiwa kepemimpinan dan personal branding kita itu semua akan berjalan dengan baik dan juga tidak down saat kita melaksanakan atau ada suatu terolok-olok dengan orang lain seperti itu. Ya, mungkin pertemuan kita bisa kita lanjutkan di next time Kak. Mungkin dengan waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda juga. Karena mungkin sudah hampir 1 jam atau lebih Kak ya kita berbicara mengenai podcast part 3 kita pada kesempatan kali ini. Demikian untuk podcast part 3 HMPS PAI YIN Kudus pada kesempatan hari ini. Untuk lebih detailnya bisa saya terbuka kok bagi siapapun. Oke, bisa sharing-sharing langsung kepada narasumber kita yang sangat-sangat inspiratif ini, sangat luar biasa. Dan kurang lebihnya saya atas nama pribadi Zulfa Fadil Robi mohon maaf sebesarnya dan mewakili narasumber Mas Wajid Husni yang sudah berkenan dalam part 3 pada kesempatan hari ini. Mohon maaf jika ada kesempatan atau kesalahan dari kita semua. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HMPS PAI YIN Kudus. Mantap PAI.